wala bebanmu. Saudariku, saudariku. Kok yang DP buruk dibilang itu kak, walaupun kayaknya itu tidak terlalu sama, tapi kak itu ada hubung yang ada kita nama juga. Gitu. Kita buat kita, ini Michi, maksudnya ini kutipan yang dipilih-pilih ini kayak tahu aja tapi situasi kondisi lagi ada beban berat begitu. Iya. Jadi kayak om ini kutipan-kutipan memang betul-betul kasih ingatkan nomor itin, ingatkan banget, terus membuat orang ke waktu juga apa itu lebih banyak dengan hal-hal firman Tuhan toh. Maksudnya kan setelah MW, setelah BBS, so kan setelah itu, so biasanya dari tim malam sekarang digantikan dengan terus sama umat Tuhan saling baku call, kuatkan dengan perenungan sama-sama. Dan itu dibutuhkan toh, bukan cuma nanti baru setiap minggu baru datang, bercerita, bercerita, apa itu nama bercerita firman Tuhan, tapi setiap hari, ini setiap hari, kalaupun ada setiap jam kan boleh. Nah, Mar itin tentu ini karena masih 1:12, itin minta pertolongan Tuhan supaya tetap DP nama. Karena kan orang yang tahu tuh kalau so sampai BRW 20 kage so DP DP apa itu DP semangat itu so mulai lagi enggak so mulai begini. Itin itin minta Tuhan semoga itin bisa rasakan dia punya benefit, karena dengan itin dapat rasakan DP benefit akan tetap konsisten untuk menjalankan ini BRB, bukan karena berdasarkan kayak paksaan atau apa, tapi berdasarkan cinta. Saya mau isi ini mutiara-mutiara firman Tuhan sebelum masa kesukaran, karena inilah yang dibutuhkan, bahan-bahan firman Tuhan plus pengalaman hidup untuk supaya itin siap di time of trouble. Itulah dan kesaksian. Terima kasih, Itin. Oke, jadi kita percaya kita semua punya pengalaman setelah ikut BRB ini ya. Dapat rasa DP manfaat kan? Nah, ada Susmar yang mau saksikan. Selamat sore, Mat Sahabat. Kita juga secara pribadi ya, saya bilang sama Al, oh kita magedi kapan ya? Saya bilang, aduh gay, terima kasih. Waktu semua kelar 8 hari, saya bilang, aduh enak sekali nih. Dan itu kutipan-kutipan di ayat-ayat, aduh memang sangat menegur. Menegur. Di saat ada sakit, nyanak berdaya, tapi setelah baca tuh ayat-ayat dengan, aduh sangat-sangat menguatkan dan memang rasakannya, aduh Tuhan, apa kita siap untuk aku ditidurkan? Karena saudara kita dapat kayak flu tulang. Jadi bayangkan nggak bisa jalan, sedangkan kita di lantai 3, Pak Tantevi kan, nggak bisa jalan, baru ini tangan sampai sekarang masih kayak belum apa. Mau angka begini, saudara kita kira kita stroke. Maka kita bilang, aduh Tuhan, kita mempunyai gaya hidup begini, masa kita stroke? Karena mau babale begini, saudaraku nggak bisa. Mau begini memangnya nggak berdaya. Tapi ini apa? Ini kutipan-kutipan yang sejak orang 8 hari dan berlanjut. Aduh, sangat-sangat powerful. Aduh, geng, terima kasih banyak. Ini menjadi bekal. Bayangkan di saat sakitnya nggak berdaya, terus di rumah sakit, suaminya masuk kan. Kita memang kecapean. Sejak kakak masuk rumah sakit Tondano, tiap hari bolak-balik. Kadang anak mari dulu direbokan. Hujan, aduh kasihan. Jadi memang kecapean betul-betul. Akhirnya di situ, tapi aduh tuh kutipan-kutipan ini betul, Tin. Sangat-sangat menguatkan. Di saatnya nak berdaya dengan menangis. Aduh Tuhan, kita nak menjasal untuk ditidurkan. Tapi apakah kita hati ini sudah murni? Itu tanda tanya besar untuk kita. Sampai kita bilang, aduh, kok ada selera makan. Kita bilang pada anak, Dudek, bukan main kok kalau boleh begitu selera makan kan. Aduh, enak sekali. Manin boleh no. Jadi lihat tuh makanan, saudaraku bayangkan puasa lagi kan 2 sahabat lalu. Kita masih ikut puasa, tadi bilang nyanda Tuhan. Nyanda ada alasan kita mau puasa. Bayangkan pembuka puasa itu, kong sudah kita minum kan.
baru isi buah. Aduh, saudaraku memang keluar satu kali. Kontak sudah sudah. Kalau nggak menerima tuh di dalam, sudah kita tidur. Pembantunya setinggal. Aduh, tuh, bagaimana ini? Saya bilang enggak, tenang aja, kita mau tidur. Kita mau tidur. Jadi nanti DP besok, tapi kita bergumul. Sepanjang malam itu menangis. Saya bilang, Tuhan, aduh Tuhan, enggak apa. Kalau kita sesaatnya ini untuk Tuhan mau tidurkan, berikan dulu kita punya hati. Kasih waktu sedikit lagi Tuhan untuk kita murnikan tapi hati. Kita tidak takut itu kematian. Dan akhirnya dengan pergumulan sepanjang malam itu memang rasanya tuh Tuhan itu kita bisa lihat. Aduh kita mau bagantong. Dan sepanjang malam bayangkan tidak bisa tidur karena sakit. Bakra, aduh ini memang kayak lumpuh ya. Aduh, mau begini tidak bisa. Mau pi apa pura meraya saudaraku untuk kamar mandi di lantai 3 itu cuma ada taruh hordeng. Jadi satu langkah, kedua langkah sudah di kloset. Aduh, memang berapa kali kita memang mau pingsan, tidak bisa sama sekali. Mari kita apa sih ada tiang kan? Kita bilang Tuhan tolong bantu kita. Kita bilang, aduh kita mau pulang lagi ini. Anak-anak mau bilang apa lagi ke kita? Aduh satu sayang, satu marah. Aduh kita bilang, aduh kamu sih suka mama tuh mati kan? Karena kata dompet saya nonton. Mama kok tahu begitu begitu. Aduh tuh saya itu satu cari solusi. Mama, jadi mama mesti begini. Orang mesti mau masakan pun mama jangan mama habis gizi sama deh mami. Udah sudah, mama semua pergi kalau begitu. Jadi apa jutu boleh saya mau masak apa mama? Nanti kita bayar kok mama. Oh dia bilang Alan lagi. Alan, itu mama di mana mau pergi bawa apa dia? Len, kita belum kasihan bisa mobil akan mobil for mama. Tapi pakai dulu nggak ada mobil. Tolong tuh mama, jangan kesepian lagi dia mau tiba jalan ke sana kemari sendiri. Sayangnya tuh mama, jadi kesian kayak tadi Rema Sobakol. Baca bagaimana? Oh iya kita mau pergi no, Mar Alan mau antar. Kita hargakan kasihan kan, aduh bukan main. Ini kakak adik ini usaha untuk kita ya. Walaupun orang belum seiman, Mar, punya perhatian dengan masalah kakak ini akhirnya habis gizi dan akhirnya pergi terlalu cepat dan itu juga memang pukulan bagi kita sampai sekarang dengan aduh kutik sudah kutik kan tapi kakak sunyi tidak ada tuh satu itu nah mari kita bilang Del mamanya tidak ada foto sama sekali cuma di saat mami masuk rumah sakit dari Tondano sampai di Nado tiap hari mama di sana, tapi mamanya nak kok mau posting-posting kita memang care, tapi katanya enggak. Sedangkan di pemakaman saudaraku Dora sibuk masak. Kita Bible study dengan tuh kakak. Tapi di saat acaranya ada orang mulai kita keluar. Jadi sampai di kubur sampai sekarang tanin tahu. Kubur kakak di mana tanin tahu. Tanin tahu. Jadi saudara-saudara memang ya semangat orang sunyak lama. Sunyak lama orang perkumpulan ini. Bagaimana orang mau bagus sayang kayak kita di apa ya dirembukan sendiri. Selalu Rika seingat. Tante Marce sama tuh mau uji Tante Marce. Ya nggak ada yang mau uji Tante Marce cuma sendiri. Sahabat iya sih ini aduh memang dua sahabat ini saudaraku kita rasakan aduh rindu sekali mau datang. Tapi memang sampai sekarang ini tangan ini belum bagaimana deh. Itu kesian saudaraku kitanya bertelut karena susah tidur lagi ini. Mungkin darah rendah ini karena kurang tidur kan. Aduh Tuhan bantu kita Tuhan supaya kita lebih lagi setia dan tadilah ubahkan Tuhan kita dengan pekabaran ini. Karena kita tahu kita pada waktu di hidup ini nggak lama lagi dan tolong Tuhan supaya anak-anak boleh lihat bagaimana perubahan hidup kita dengan terimain kebenaran yang luar biasa. Itu Randy selalu bilang, ini bukan Randy kelompok, bukan Randy itu pemimpinnya orang, tetapi Tuhan pakai itu Randy untuk mau
tolong torang ini. Dan dibilang kalau torang pandang enteng ini amslop ini, saudaraku, torang itu dibilang torang masuk di kolam tapi kering, torang tidak basah. Dan tuh cerita spons ya, tuh kemarin ya, gini, begitu ketika, jadi torang masuk di kolam dulu. Bagaimana tuh spons ini torang taruh dan dia resap semua itu air. Dan akhirnya dibilang masalah apapun torang hidup, torang tidak akan mengerutu, torang tetap akan keluar itu karakter Yesus. Nyanda ada lagi tuh kata-kata yang menyakitkan. Aduh si A kok, si B kok, aduh dia bicara kok terlalu kasar, aduh dia, darahku. Hilangkan semua itu karena torang di sini. Bagaimana torang mau main kalau torang masih simpang-simpang sesuatu dan torang lihat torang ke teman-teman jago menerangkan, hebat terangkan itu firman Tuhan. Dorong gak ada lagi. Tidak ada lagi. Dan ini jadi satu pelajaran untuk torang. Dia bilang memang itu juga ya, oke. Waktu diterangkan seakan-akan gereja ini akan jatuh. Karena di saat ya orang so bersama-sama berapa lama dan orang bersaudara-saudara. Akhirnya kok sudah ada ya. Itu memang sedikitnya orang perasaan ya. Wow, gimana sana ada. Kayak gimana ya. Tapi waktu berjalan, Tuhan nyanda no. Masa ini benar berapa tahun kok so salah? Nyanda. Tuhan tak tahu ini benar karena apa? Itu mengubah kita hidup. Sedangkan mengubah pikir tuh nyanda. Aduh Tuhan, jangan jauhkan pikiran-pikiran begitu. Karena setan selalu masuk di celah-celah di mana orang tidak dengan Tuhan. Di mana setan dia masuk kore-kore orang perasaan, kore-kore orang daging. Supaya apa? Dilayani kepada saudaraku. Orang dan sekarang masih ada begitu. Artinya kita di kolam, tetapi tetap kering spons, tidak merusak. Bagaimana Christ ini? Kemarin memang sangat menyentuh bagaimana orang apapun masalah di hidup ini karena setan sekarang dia bekerja keras, dia lipat gandakan supaya orangnya aku satu main. Karena dia bilang tetap di gereja Tuhan itu ada lalang, ada gandum. Tetapi janganlah orang ini jadi lalang. Karena kalau orang keraskan orang hati ini, saudaraku, itu kutipan. Ini itu terakhir, 12 ini ya. Karena itu orang leher yang keras kepala itu. Kalau bukan firman Tuhan yang lunakkan itu, apalagi saudaraku. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Dan orang ini yang sudah dikenyangkan luar biasa. Orang yang paling beruntung walaupun orang cuma sedikit. Tetapi orang yang paling dikenyangkan. Tinggal bagaimana orang menghidupkan. Kalau ini pekabaran ini tidak mengubah orang hidup, apalagi. Jadi orang cuma jadi lalang. Jadi penguji yang mau selamat. Dan akhirnya kan dibilang sekarang orang gereja militan. Dan akan menjadi Yang masih ada lalang. Tetapi akan menjadi gereja yang menang tanpa lalang. Jadi biarlah saudara-saudara ini boleh menggugat orang supaya lebih bagus sayang orang. Karena inilah orang keluarga sesungguhnya. Kita ada anak ya. Tadi malam dia bilang Mama, masih di kamar. Mengenai anak-anak kan. Dia masih. Saya bilang matiin dulu Quran, matikan dulu itu lagu-lagu rohani gitu, dia putar-putar. Konta apa, nyanda. Tuhan tolong ini pendidikan anak-anak. Aduh, orang sebabak belur kok kasihan kan. So nenek begini baru belajar, berapa 13 tahun udah belajar kan. Jadi salah didik tuh anak-anak.
Dia bilang, terus sekarang kurang sabar, no? Minta Tuhan ubahkan orang di usia tua ini, supaya ini anak-anak boleh lihat, oh tuh mama, dia diubahkan dengan pekabaran yang orang tidak terima. Jadi saudaraku sekarang mau masalah apa bungkam 1001 bahasa. Kan sudah anak mantu menangis. Mama sudah. Setelah yang anak menangis, mama nyak mengerti apa nggak ada bilang. Sudah kita nak gubris datang sudah apa aja yang kita boleh tolong sudah jadi saya bilang Tuhan, tetapi dia masuk di otaknya tak masuk. Karena menangis soalnya, apa mengerti. Jadi akhirnya kita rupa enggak ada, rupa enggak ada apa-apa. Sudah rangkul ini anak-anak supaya dengan torampe hidup yang diubahkan, Tora akan lihat anak-anak Tora juga tetap di surga dan anak-anak nasihat orang tua jangan keraskan hati. Kalau orang tua lagi didik kamu untuk diselamatkan, jangan kamu keraskan hati. Orang juga orang tua. Jangan dibilang tiap-tiap tadi malam ya. Tiap-tiap orang pengaruh pilihan yang tidak benar. Jangan kira anak-anakmu tidak lihat dan kamu akan lihat buah-buah anakmu itu dalam Tuhan atau tidak. Itu adalah pilihan-pilihan orang-orang tua yang salah, yang orang tidak hiraukan. Makasih. Oke, terima kasih Sus Marce kesaksiannya. Jadi sudah siap? Oke, jadi kita akan ikuti pelajaran dari GD sore hari ini. Baiklah kita siapkan hati kita untuk dihujani dengan firman Tuhan yang akan memberkati kita sore hari ini. Selamat sore, saudara-saudara, selamat sahabat. Ya, sahabat hari ini. Sore. Tapi itu Om Yansen. Selamat sore, selamat sahabat Om Yansen. Dina, Om Victor. Oh, Tante Dina, Om Victor. Oke. Nah, jadi Selamat sore. ya, Selamat sore, sabar. sore ini kita mau lihat suatu video yang kita akan kasih ke saudara-saudara tentang orang-orang apa yang akan seperti apalah ya. Nanti orang mau diadili, nanti orang punya reason tuh sebagaimana dan betapa pentingnya sekarang mau siap-siap untuk mengcounter semua mereka punya yang mereka anggap benar dan mereka apa sih reason mereka. Nah, kita mau kasih tugas sama saudara-saudara. Oke, tugas. Oke, jadi kita kasih tugas dulu. Kita ada mau pikir apakah kita mau bagi kelompok atau apa, tapi kita mau kasih tugas. Tugasnya adalah dari video yang saudara-saudara akan lihat sebentar, tolong perhatikan baik-baik. Oleh karena itu, apa yang orang tersebut salah mengerti? Itu pertama. Jadi saudara lihat, oh ini nggak sesuai. Ini nanti dia ini ngomongnya sama orang Advent juga. Dia ngomong sama orang Advent dan dia nyerang orang Advent, doktrin-doktrin Advent, yaitu tentang hari Sabat dan makan haram. Dua ini yang mereka. Jadi yang kita mau bukakan ini adalah gimana orang luar itu mempertahankan, oh saya hari Minggu, hari Sabat salah kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi pertama adalah apa yang mereka pertahankan dari sudut pandang mereka yang benar, itu yang pertama. Jadi bisa ngerti ya. Jadi apa yang dorang bilang, nanti apa yang orang itu bilang, ya, kita tahu itu salah toh. Nah, itu dorang anggap sebagai alasan kebenaran. Nah, itu apa? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah bagaimana kita mau buktikan itu benar. Nah, itu dia ya. Bagaimana kita mau buktikan itu benar. Jadi bukan hanya orang tahu, oh ini salah ini yang dorang bilang. Tapi kita nggak bisa buktikan. Itu dia. Dan yang kita tadi ada ngomong-ngomong sama Kokore dan lihat videonya lagi kita udah lihat, ternyata Kokore juga lihat, ya toh. Terus kita ada ngobrol-ngobrol di atas gimana dalam menghadapi orang ini nggak emosi itu pertama.
nggak emosi. Jadi kita pikir, aduh, gawat sekali. Kalau orang sama anak-anak aja di rumah, mau masih emosi, rasa nggak suka, mau hadapin orang ini sulit. Apalagi kalau menghadap misalnya nih ya, sesama kita, saudara-saudara seiman di dalam sini. Kalau kita kalau kita dalam saudara sendiri, Tante Marcia ngomong sedikit aja langsung nggak suka. Apa nggak suka? Waduh, aku pas ngeliat nih orang ngomong dan dia terus sekali ngomong dan dia adalah S2 sastra. Dan orang akan hadapin orang-orang ini, saudara-saudara. Ya, bayangin dari mana? Oh, saya cuma petani di Sonder kan ternyata. Akan hadapin orang-orang kayak gini dibawa di pengadilan dan dirajat. Ini salah satu aja orang pinter-pinter banget. Itu ya. Mereka memang belajar tapi belajar yang salah. Nah, kalau kita sekarang belajar yang benar, terus setengah-setengah, nggak akan bisa hadapin orang-orang kayak gini. Mustahil. Itu dia yang saya mau bilang. Karena mereka memang belajar benar-benar. Oh, reasonnya ini. Waduh. Aduh, S2 sastra loh, Tante Marcia. Ya. Jadi kita mau lihat dia punya video. Saya 20-an. Hah? Mau putar di sini. bentar loh. Yang mana yang Jadi dia bilang gini. Jadi orangnya bilang kayak gini. Oh, Advent itu munafik. Pelihara hari Sabat, tapi hari Sabat masih bisa jalan-jalan. Dia bilang kayak gitu. Apalagi orang Advent sekarang. Jadi orang dunia itu memang benar-benar lihat kita bikin nggak yang kita bilang benar. Itu aku yang pas ngeliat videonya, aduh Tuhan, saya belum siap Tuhan. Itu dia. Aduh itu dia. Jadi kita ingatkan juga sama mama kita ya, keluarga pribadi ya di rumah tangga ini harus menang, ya toh, sama anak-anak, ya toh, sama suami, sama istri. Nah, kalau ada beda pendapat bisa nggak dingin. Habis kalau ada memang ada masalah, tetap baku sayang, selalu pikiran positif. Aduh, karena mau hadapin tuh orang, aduh ngomongnya pinter, waduh, ini semua tinggi, aduh itu dia. Dan dia ada ini apa jutaan ya di TikTok ya saya, ya jutaan follower di TikTok, bayangin, jutaan follower di TikTok dia, terkenal lah dia. Jadi kita cuma buat bahan pelajaran untuk bisa lihat nanti itu kita akan hadapin orang yang kayak gimana, oke? Dan nanti dia akan berdialog dengan orang Advent, kita akan dengar. Dan orang Adventnya di maksudnya dia lebih dominan, nggak mau disalahin dia. Oke, kita lihat ya. Oh, yang sama pendeta itu. Bukan. Yang sendiri tuh. Yang sendiri yang Iya. bilang Advent munafik. Dia bicara sendiri tapi sama orang Advent yang orang Batak ya. Jadi saudara-saudara ini video pembelajaran ya, bukan mau tertawa-tertawa tapi tolong perhatikan. Walaupun agak lucu ya kalau kita lihat. Ya nanti ada anak-anak ini mau ketawa-ketawa, nanti jangan ketawa, ini sebenarnya doktrin ini. Karena anak-anak kalau lihat dia punya muka kadang-kadang ketawa karena nggak mengerti kan. Memang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Enggak, para rasul nggak begitu. Penglihatan Petrus. Apa yang jadi ingat? Pakai mic. Oh ya, jadi saudara-saudara yang kita mau dengar di sini adalah apa reason dari Elia ini yang salah. Ya, yang dalam dia menentukan benar dan salah nggak bisa nih pakai reason begini. Nah, kita nanti habis itu akan simpulkan sebentar dan kalau waktunya kurang nanti kita boleh bahas Sabtu depan atau ada rencana lain yang Tuhan inginkan nanti kita lihat ya. Belum nanti yang kita lihat yang tadi Kokore baru kasih tahu ada yang dari Kristen ke mualaf Alkitab habis-habisan dibongkar kayak salah semua. Bayangin, aduh. Kita kalau nggak sungguh-sungguh memang Penglihatan coba ya kita dengar ya. Silakan Kokore. Petrus. Ya. Sebelum dia sembahyang, dia diizinkan Tuhan memakan sesuatu yang dia anggap najis selama ini. Ini yang penglihatan Cornelius di kisah 10 ya. Kita coba ini sahabat lalu toh. Dan lihat, dengar yang dia bilang ya. Dengar Nanti Alkitab. Perlakuan Taurat ketika Kristus telah datang dan bangkit dan naik ke surga menyatakan kemuliaannya itu diteruskan dan dicurahkan dan dikukuhkan oleh Roh Kudus sang pemberi hidup. Yesus melakukan sahabat itu dia tetap melakukan, ya dia melakukan itu kok.
Kenapa? Karena dia Yahudi. Enggak hanya sahabat, kurban pun mereka lakukan. Jangan hanya sahabatnya dong. Kalau mau setia-setia dengan itu. Tetapi saya agak tertarik karena kutip penglihatan Petrus. Saya pikir kalau biar baca konteks daripada kisah pasal 10 dan penglihatan Petrus, tidak ada di situ tentang soal makan. Tetapi dari penglihatan itu kan ada artinya di ayat selanjutnya bahwa Allah sedang mau menjelaskan Allah tidak membedakan antara orang Yahudi dan Yunani. Jadi saya pikir Miron berhati-hati juga menafsirkan Alkitab. Tidak. Kalau ayat 14 kan ada tuh. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Bentar. Jangan lari. Ya. Iya. Katakan, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Iya. Itu dia peringkasan yang dia mau bilang ulang. Panjang. Bagaimana dengan hari Sabat? Ya, hari Sabat di dalam Alkitab, oleh karena saya pernah melihat video layak menjelaskan bahwa di dalam Kisah pasal 20 ayat 7 itu menggambarkan bahwa rasul-rasul itu beribadahnya pada hari Minggu, ya. Nah, tapi kalau kita baca di kejadian Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 itu, saya pikir tidak ada di situ kata mereka beribadah. Karena mereka memang berkumpul memecah-mecahkan roti pada hari pertama minggu itu, tetapi tidak ada konteks ibadah di situ. Nah, kalau kita baca di Kisah Rasul 17 ayat 18 ayat 2, lalu ayat-ayat sebelumnya, maka Paulus, mereka itu sering beribadah di hari Sabat, malah 3 Sabat berturut-turut dan lain sebagainya. Jadi, nah terus kalau dari mana layak bilang bahwa, ini kita sharing ya, diskusi ya, saya belajar juga. Dari mana layak bisa katakan bahwa itu tidak berlaku lagi, sementara Yesus sendiri Lukas 14 ayat 6, di situ jelas bahwa menurut kebiasaan Yesus itu masuk rumah ibadah itu hari Sabat. Dan dia membaca dari kitab suci. Nah, kalau begitu, dari mana dasarnya kita katakan atau layak bisa dengan yakin katakan bahwa hari Sabat itu tidak dilakukan lagi oleh Yesus, bahkan rasul-rasul, sementara mereka lakukan gitu. Nah, jadi itu yang saya mau tanyakan supaya kita boleh sharing lah, supaya saya bisa belajar juga gitu. Terima kasih. Ya, hari Minggu sebenarnya buktinya itu simpel. Gereja tertua, gereja Katolik yang kudus, dan gereja Ortodoks yang benar, itu hari Minggu. Karena mereka yang punya jalur apostolik. Ya, menurut Jadi, Ana. mereka yang paling dekat Iya, dengan para betul. rasul. Tapi menurut Alkitabnya, Jadi mereka yang beribadah pada hari Minggu, ya gereja-gereja seperti itu. senyum-senyum Karena ini kalau kita mematikan ini. tarik jalurnya, ya gereja Katolik misalnya, ya meneruskan tahta Petrus. Nah, itu. Yang lain Ortodoks misalnya gereja yang di Yerusalem, yang tertua juga dari Rasul Yakobus, beribadah pada hari Minggu. Jadi enggak semata-mata hanya dengan kitab suci ini, tapi kita harus lihat sejarah juga. Sejarah gereja, ya, bagaimana para rasul, bapak-bapak apostolik. Karena kalau benar seperti yang Anda simpulkan itu, enggak mungkin bapak-bapak gereja dan bapak-bapak apostolik, ya. Jangankan oke lah, ada orang yang bilang Katolik itu yang merubah hukum hari Minggu. Ortodoks bagaimana? Ortodoks hari Minggu loh. Itu satu. Karena sejarah yang diakui itu sama. Jadi simpel saja sebenarnya, buktinya itu cuma itu saja sih. Ya, ayat-ayat yang saya bawa tadi juga, pemecahan roti dilakukan gereja sampai sekarang hari Minggu. Ya, memang tidak ada ditulis literal itu ibadah, tapi sejarahnya itu kan ada. Dan yang tahu itu ya gereja-gereja purba. Kalau kita gereja-gereja baru-baru lahir ini ya nggak tahu. Jadi saya lebih percaya kepada yang tua-tua itu daripada yang baru lahir yang hanya menafsirkan teks tanpa tahu sejarah, tanpa mengerti sejarah. Ya,
Itu buktinya. Kemudian mengenai Yesus Kacau itu satu ini. orang para rasul juga beribadah pada saat betul. Karena mereka orang Yahudi. Mereka Yahudi ya, mereka harus melakukan itu. Saya bukan Yahudi. Kita bukan Yahudi. Untuk apa saya melakukan itu? Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Hukum-hukumnya itu diberikan bagi bangsa Israel. Dan hal ia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain. Makanya tidak dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Janganlah kamu membiarkan dirimu dihakimi mengenai hari-hari raya, bulan baru, hari Sabat, makanan minuman. Karena itu adalah bayangan dan gambaran yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi memang Yesus melakukan itu semua untuk apa? Galatia 4 ayat 4. Untuk menunjukkan kesempurnaannya di dalam perlakuannya kepada hukum Taurat, di mana Taurat itu yang menjadi kutuk bagi kita karena ketidakmampuan kita melakukannya. Itu dibenarkan oleh karena kesempurnaannya atas perlakuannya itu. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13, kutuk hukum Taurat dipatahkan. Ya. Jadi iman Kristen itu bukan tentang iman nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Enggak, para rasul nggak begitu. Penglihatan Petrus, misalnya tentang makanan minuman. Penglihatan Petrus, ya, sebelum dia sembahyang, dia diizinkan Tuhan memakan sesuatu yang dia anggap najis selama ini. Artinya apa? Perlakuan Taurat ketika Kristus telah datang dan bangkit dan naik ke surga menyatakan kemuliaannya itu diteruskan dan dicurahkan dan dikukuhkan oleh Roh Kudus Sang Pemberi hidup. Ya, jadi itu Yesus melakukan sahabat apa sahabat itu dia tetap melakukan, ya dia melakukan itu kok. Kenapa? Karena dia Yahudi. Ini nggak hanya sahabat, kurban pun mereka lakukan. Jangan hanya sahabatnya dong. Kalau mau setia dengan itu, ya kurban pun mereka lakukan. Oh, bait Allah belum hancur kok pada saat itu. Persepuluhan pun mereka lakukan. Apakah persepuluhan masih berlaku? Rasul mana yang terima persepuluhan? Nah, gitu dah. Itu ya. Jadi ya iman kita tuh iman hidup bro. Bukan iman only by scripture. Tapi there is a history in there. Ya. Oke, terima kasih, Lai. Tapi saya agak tertarik karena Lai kutip penglihatan Petrus. 17. Tenang, tenang. Komentar. Kalau saudara-saudara berkomentar, saudara-saudara akan dengar orang yang kita kira Advent dia ya. Dan orang Batak yang lagi ngomong itu dia mewakili kita. Jadi dia bilang bagus, tolong dengar. Jangan dulu komentar ya. Elia kata-kata itu nanti tolong komentar. Pelajaran untuk counter dia ya. Jadi itu rencana kita untuk supaya ketika orang-orang ngomong ini kita tahu reasonnya. Minimal Maksir tahu dulu. Dia tapi mau nyatakan mana yang benarnya toh? Nah itu dia. Tapi perhatikan ya, karena dia cepat ini bicara. Jadi perhatikan, jangan dulu bicara maksudnya ya, bukan kita melarang saudara bicara. Jangan dulu bicara sekarang. Terus, saya pikir kalau baca konteks daripada kisah pasal 10 tentang penglihatan Petrus, tidak ada di situ tentang soal makan. Tetapi dari penglihatan itu kan ada artinya di ayat selanjutnya bahwa Allah sedang mau menjelaskan Allah tidak membedakan antara orang Yahudi dan Yunani. Nah, yang orang itu bilang ada di ayat. Kalau mau buka Alkitab, kisah 10 ayat 34, itu ada di ayat. Dan Elia nih mau baca. Dengar. Jadi saya pikir like Miron berhati-hati juga menafsirkan Alkitab. Tidak. Kita baca kisah Rasul 10 ya. Iya, dibaca saja karena selanjutnya akan dijelaskan penglihatan itu gitu. Oh, sekarang aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Karena di zaman itu membedakannya antara Tuhan tidak respecter of person, itu ayat loh itu. Itu ayat. Tahu enggak Elia jawab apa? Dia nak baca itu, dia bilang. Jadi ini perlu saudara perhatikan. makanan halal dan haram, gitu loh. Nah, enggak. Itu coba dibaca. Silakan aja dibaca nanti. Disuruh baca toh? Iya. Tebak dia mau baca atau enggak? Kita boleh belajar bersama-sama. Bentar. Kalah dia kalau dia baca. Nah, ya, kalau ayat 14 kan ada tuh. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu ini kan yang haram." bentar. Jangan lari ya. Lihat dia punya kata jangan lari. Dia yang lari. Dia bilang jangan lari.
hati-hati. Harus kata per kata kita perhatikan. Kalau kita langsung tanya, Elia, kamu yang lari. Kamu lari dari kenyataan. Kalau dia nggak bisa jawab, dia putar orang bisa jawab. Walaupun dia punya tenang sekali gitu, tapi dia punya kata-kata. Satu kata, kalau saudaranya perhatikan, masuk kita. Katakan, bangunlah hai Petrus. Coba, dia nggak baca itu. Dia baca ayat yang dia mau baca. Yang orang dah suruh baca, dia nggak baca. Sembelihlah dan makanlah. Dia ulang lagi yang dia bilang itu. Itu perintah Tuhan ke Petrus dalam hayal. Yang dia punya arti yang Petrus sudah bilang, Tuhan ada bilang ke Petrus, dia artikan lain. Itu sudah jelas. Itu Nah. sudah jelas. Jangan ditafsirkan lain-lain lagi. Saudara-saudara, dengar ya. Habis dia bilang jangan ditafsirkan lain lagi, dia mau kemana? Dia mau kemana? Dengar ya. Jadi jangan kaget. Saudara-saudara bayangin kita harus hadapi orang-orang yang Di sini sudah Tapi kita bukan mau menjelekan orangnya, tapi yang keluar dari mulutnya ya. Sorry, kita bukan mau menjelekan yang namanya dia, tapi dia punya kata-katanya itu salah kita bilang. Dan saudara-saudara tolong perhatikan karena ini bisa saja orang hadapi langsung. dikatakan sembelihlah dan makanlah. Jangan kamu tafsirkan makan dengan lain lagi. Sorry lah. Ya, sorry lah. Saya pikir cara belajar kita Alkitab itu ndak bisa hanya dicomot ayat-ayat. Justru gini, ayat ini diperkuat oleh Kolose 2 ayat 16. Jangan Dia pindah ke Kolose 2 ayat 16. Dia tak? Dia bilang tak? Dia bilang, oke, kita ikutilah kalau dia bilang itu. Lain akun lainnya dia. Coba lihat ya. orang membiarkan kamu dihakimi masalah makanan minuman. Tapi dia tidak kutip hari Sabat, bulan baru, dan feast. Jadi dia cuma pakai itu, dia ambil di bagian itu. Itu Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi saya sudah punya 2 ayat yang mengkonfirmasi kebenaran ini. Jadi jangan ditafsirkan lain-lain lagi. Ini bukan penafsiran. Coba baca selanjutnya. Enggak, Kisahnya itu yang sudah lanjut. Tahu nggak? Dia tidak mau baca ayat 34. jelas. Dikatakan sembelihlah dan makanlah. Itu sudah jelas. Jadi jangan kamu tambah-tambah yang lain-lain. Enggak, saya enggak tambah. Coba Di dibaca dalam dulu Kolose, selanjutnya. di dalam Kolose juga sudah. Nah, inilah. Jangan kamu membiarkan. Nggak bisa belajar Alkitab dengan cara begitu. Bukan, justru Anda Dengar, ini Elia ini tidak langsung menyerah. Dia hantam lagi pada yang Advent ini. Orang ini jadi. yang mempelintir kitab suci. Saya tidak melintir. Mari kita baca ayatnya. Karena Anda memahaminya dengan EICGC. Apa yang Anda anggap benar doktrin dari Ellen G. White, Anda Nah, Pangoni. Ya keluar DP inti sebenarnya dia mau serang ini. Dengar ya. cocok-cocokkan ke kitab suci. Saya tidak cocokkan. Coba baca ayat 34. Makanya baca Enggak, kisahnya itu menyeluruh. gini, Jangan gini. hanya sebagian lah ya. Simpelnya itu begini. Ada nggak gereja-gereja purba yang melarang makan makanan begitu? Kita tidak berdasarkan iman kita pada gereja itu. purba. Nah, dia pakai dasar imannya gereja purba. Gereja purbanya itu gereja Katolik Ortodoks dan Katolik yang sekarang itu yang modern. Bayangkan, saudara-saudara. Jadi kita mesti tahu titik-titik mana yang dia pakai sebagai patokan. Kita goyang di situ ya. Karena dia pakai fondasi gereja bukan Alkitab. Dan ini orang ini kita Pada Alkitab itu loh lah. Kamu lebih percaya kepada Ellen G. White yang kamu anggap nabiah daripada para rasul. Iya, sekarang gini. Oke, sorry. Sekarang coba baca ayat 34. Coba baca kisah 10 ayat 34 supaya layak mengerti. Nggak perlu. Kita Nah, sudah inilah. karena kalau dia baca arti dari mimpi itu dijelaskan sama Tuhan. Tuhan yang jelaskan sama Petrus itu arti mimpi, bukan manusia yang jelaskan. Petrus saja nggak tahu dia punya arti. Informasi memang betul membangkitkan rasa bahwa orang jelas. Apalagi kita kan kalau belajar kan harus dari ayat ke ayat. Bagaimana akan hadapin orang-orang kayak gini? Bayangin, Ya. harus sabar. Langsung kebaskanlah kakimu, balik kanan pulang. Iya, dia kayak emosi. Karena mukanya, lihat mimiknya nggak ada berubah. Kalau orang tiba-tiba udah mukanya udah lain. Waduh, gawat ini. Ya toh? sembelihlah dan makanlah. Itu sudah cukup. Itulah lah. Tunggu ya, tenang. Ini orang Medan ini enak sekali punya bahasa. Boleh viral, tetapi penjelasannya tidak sesuai dengan Alkitab. Kamu lebih percaya nabi dari Amerika. Padahal orang itu tidak pernah kutip Ellen White kata-kata loh.
Tahu nggak? Tahu loh. Kalau orang mau bicara dengan orang, makanya kita Enggak, daripada dari Loh. Timur Tengah. dulu langsung bilang Ellen White. Bukan berarti kita sangkal ya. Karena itu jadi kelemahan buat bukan orang. Walaupun orang percaya Ellen White, tapi orang yang langsung serang di situ. Seakan-akan Ellen White itu sesat. Bukan berarti kita tolak ya. Kita bilang ini jangan berarti, oh Ray bilang jangan pakai Ellen White. Oh, orang nggak percaya. Bukan. Pakai dulu Alkitab. Nah, sedangkan Alkitab dia mau goreng. Dia mau putar. Saya Kalau dia pakai sejarah boleh. Kalau orang pakai Ellen White tidak boleh gitu. Jadi artinya dia suruh baca Alkitab disuruh Ellen White. Gimana sih lain nggak jelas. Iya, doktrin yang kamu ajarkan itu dari Ellen G. White kan? Saya tidak sedang ajarkan doktrin. Kisah 10 loh, lah yang kutip loh, kisah 10 loh. Kisah 10 itu sudah jelas, sembelilah dan makanlah. Mau kamu artikan apa Ayat lagi? 34 loh, ayat 34 loh. lae 34 lae enggak dibaca. Loh, Enggak, ayat enggak. 34. Di sini dikatakan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat Nah, dia pegang itu sebagai ayat bukti dari kita masih kecil ini ayat Protestan boleh makan babi. Ini ayat yang bilang padahal itu tentang penginjilan, tentang melayani orang di luar Yahudi yang dorang anggap sebagai haram. 34 lah. Jadi sudah jelas di dalam ayat itu mengenai makanan dan minuman. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Rasul Paulus sendiri. Jangan mau kamu dihakimi masalah makanan dan minuman. Sudah selesai. Ya. Jadi jangan Advent ini nggak jelas memang. Ya. Banyak kali bacretnya. Mereka itu lebih percaya. Nah, dia sudah ke doktrin menyindir ini. Jadi yang dorong mau dengar ini bikin panas karena setan akan memanaskan orang punya Adventian toh. Orang hari ke-7 nanti dia mau singgung pokoknya yang dia mau singgung ini kita bilang jangan sampai orang ya istilahnya terpancing lah kalau baku dapat yang model-model begini. Percaya kepada Ellen G. White dari Amerika daripada para rasul yang ada di Timur Tengah. Makanya saya bilang mereka ini menafsirkan itu dengan exegese. Mereka sudah punya konsep yang ditelan-telan mentah dari si Ellen G. White itu. Nah, lalu dicocok-cocokkan. Ini sudah jelas. Sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Apalagi yang mau kamu artikan dari situ? Apalagi yang mau kamu cocok-cocokkan dari situ? Itu sudah cukup. Nah, lalu hal itu apa yang boleh kau nyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kau nyatakan haram. Ya. Jadi jangan dicocok-cocokkan. Kalau kamu punya tafsirmu sendiri ya itu urusanmu. Kamu baru lahir di abad ke-20 dari Amerika sana. Saya tidak lebih percaya kepada nabi perempuan daripada nabi perempuan yang datang dari Amerika, daripada para rasul. Itu saja simpelnya, ya. Jadi jangan paksakan kehendakmu. Itu di luar yang lain. Suka sekali memaksa memang. Advent ini. Si paling merasa sok-sok hari ke-7, tapi munafik sekali. Ya, mereka merasa bahwa kami ini beribadah pada hari Sabtu, kami paling benar. Kamu pun munafik. Kamu hari Sabtu itu sama sekali nggak boleh melakukan apapun. Tapi kamu hari Sabtu pergi jalan-jalan kemanapun, kamu pun munafik. Ya, jadi jangan merasa paling benar dengan Sabtu-Sabtumu itu. Kalau kamu memang lebih setia kepada hukum Taurat dan hukum Yesus, kenapa kamu tidak melakukan korban? Kenapa kamu tidak melakukan korban bakaran, korban hukum dan lain-lain? Ya. Jadi jangan main-main dengan kekristenan. Ya. Kalau kamu nyaman dengan itu ya sudah lakukan saja. Tapi jangan kamu paksakan kehendakmu. Kamu memelintir kitab suci. Saya sudah bawa 2 ayat loh. Ayat. Saudara-saudara, kita udah bisa tahu arti Kolose 2:16 karena kita diajar kan tiap hari, betul nggak? Makanya kita bisa lihat pandangan dia, oh ini orang ini ngomongnya apa gitu, ya. Jadi ini adalah cuman satu di antara banyak sekali. Ini cuman satu,
Ya, nanti kita ini seluruh dunia musuhnya. Orang-orang yang IQ-nya tinggi-tinggi, semua akan dipakai jadi setan punya pasukan untuk serang umat Tuhan. Nah, yang seperti Tante Lika bilang tadi, ya, mukanya tetap tenang. Iya, aduh, bayangin mukanya tetap tenang. Jadi kita pribadi kayak ini. Kadang kala di dalam rumah sendiri kan, kalau ada sesuatu nih, muka so beda, so lain tuh muka. Aduh, apalagi nanti mau bertarung untuk mempertahankan doktrin sama orang yang tolak. Waduh, itu dia. Kata-katanya tajam. Kata-katanya tajam, itu dia. Tajam menusuk. Itu dia. Nah, jadi Rey. Ya, Om Yansen, Om Victor. Lagi makan nih. Jadi dari sini tadi kita melihat bahwa memang orang pe mental sekarang dengan orang pe temperamen sedang diuji, dilatih dan kita sendiri tadi waktu ke diskusi ini so agak apa ya tensi saja kita bilang kacau ini. Jadi kadang ada perasaan so sehingga kita lihat ini lah yang diskusi dengan dia justru orangnya padahal temperamennya kalau melihat kan Batak, Poso, Sanger, Manado sama kan Ambon. Tapi dia punya apa kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah inilah jadi jangan sampai kita orang cepat emosi kalau hadapi orang-orang seperti ini. Maksudnya belajarlah untuk apa sabar ya. Itu maksudnya sabar untuk rendah hati, lemah lembut. Yang dibilang di Roh Nubuat. Kalau Tuhan Yesus ekspresinya satu kali aja menunjukkan amarah, ya toh, dalam rumah tangganya, apalagi di rumah tangganya suka dipermainkan sama kakak-kakaknya toh, satu aja, tak berdosa hilang saudara-saudara, orang nggak ada keselamatan, gitu dia. Jadi orang perhatikan loh, orang punya satu sama lain, itu dia. Jadi kalau kita orang masih ada muka-muka lain dengan satu sama lain, mau hadapin ini, nah mau jadi, aduh gawat, ya kan? Itu dia dan orang-orang terdekat kan, orang-orang terdekat, Mama sama Gaby, kita sama Kokore, ataupun yang di assembly kan, di assembly kadang-kadang kalau beda pendapat kita sama Tante Lika so beda, oh so muka tak salahin Tante Lika, nggak mau lihat kalau perlu, itu kan? Waduh, gawat banget itu, nggak bisa mempertahankan kebenaran dengan orang-orang seperti ini gitu. Nah, jadi tugas kita adalah, saudara-saudara, kira-kira kita mau tanya Itin, apa kira-kira yang harus orang ngerti dari video yang tadi untuk ini kita harus, dari video ini kita harus mempelajari ini nih, C, apa menurut Itin? Kita mau tanya Lydia habis itu. Perlu pelajari dari video tadi. Jadi yang harus orang ini ya kayaknya harus perkuat ini Mice karena tadi disinggung-singgung sama dia dan dia tuh salah dalam pengungkapannya. Ini yang harus kita pelajari apa? Itu yang kisah 10 Mice. Apa itu? Tentang penglihatan tiga. Oke, berarti satu adalah kita mau belajar tentang bagaimana mau buktikan kalau X10 itu bukan ngomongin bebas makan apa aja, boleh? Itu kita mau pelajari nomor 1, oke? Dan kita harus, karena ingat tadi, dorang soal alergi sama Ellen White. Kita harus buktikan tanpa Ellen White. Boleh? Ya, oke. Jadi gimana mau buktikannya, oke? Lydia, ya silakan Lydia. Makanan. Oke, poin 2. Buktikan bahwa Kolose 2, Tanpa Ellen White semua ini tuh Mice. ya, tanpa Ellen White, nambah Ellen White. Buktikan bahwa Kolose 2:16 itu bukan bicara tentang makanan haram. Oke? Yang dihakimi kamu buat makan haram, gimana buktikannya, oke? Oke. Lid dia apa Lid? Oke, bagaimana buktikan kalau sahabat itu belum dipakukan? Poin ketiga, oke? Sahabat Kolose. Sahabat di Kolose itu, jadi sahabat dari ketujuh itu di Kolose itu bukan jangan dihakimi kamu kalau nggak melakukan sahabat toh, misalnya sahabat misalnya. Jadi udah dipakukan lah, itu ya, Lid yang ketiga. Ya apa aja?
Line online. Oke. Jadi ah, jadi poin berapa sih? Udah sih. Poin 4 adalah bagaimana cara belajar yang benar dan apa cara belajar mereka yang si ini bilang mereka percaya apa. Oke? Oke? Jadi itu cara belajar yang benar kayak gimana? Hah? Cara belajar kita yang benar seperti apa dan apa yang salah dari cara belajarnya si Lae ini dan pengikutnya. Itu dia. Dan itu banyak yang ahli dia ada lagi. Dari Alex kalau semuanya boleh ya. Kalau ada masukan silakan ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, berarti masuk ke cara belajar yang benar aja ya. Jadi nanti yang bicara belajar yang benar itu uraikan ini cara belajar yang salah. Contohnya nggak mau baca ayatnya kan? Oh sudah cukup baca ini ya. Itu nanti diuraikan sama grup yang harus bahas itu, oke? Apalagi Tante Lika? Oh, spill. Boleh bikin number. Mari diri siapin pelajaran, soalnya dia tapi cuma depan telepon. Dirinya sih coba itu. Jangan di Jadi sebenarnya Tante Lika yang kita lihat di sini, orang bukan lagi mau tobatkan dia, tapi orang mau tobatkan Honest Children karena dia termasuk nabi palsu loh sudah. Iya. Jadi kita bukan mau nobatkan si Lae ini, tapi dengan argumen kita, cara belajar kita, ada orang-orang yang lihat, yang jujur. Ini benar loh. Kok dia ngomongnya begini? Kok nggak mau baca selanjutnya? Walaupun banyak yang maki-maki, ya. Ada Rasul Paulus yang lagi perhatiin Stefanus dilemparin batu, betul nggak? Jadi kita misalnya yang kita belajar yang tadi, maksudnya yang Tante Liki juga kita juga kepikiran gimana ya mau supaya dia terima. Terus kita langsung dipikiran, jadi kalau mau istilahnya kamu defend the truth untuk kamu bukan untuk tobatkan orang karena pertobatan itu punya Roh Kudus punya kerja. Itu dia. Jadi kalau kita memang mau sampaikan kebenaran, sampaikan untuk menyatakan ini loh iman saya, bukan untuk tobatkan orang. Karena pertobatan itu adalah hasil dari Roh Kudus yang nanti bekerja. Tante Lika dengan sampaikan itu lagi sedang tabur toh, dan kita nggak tahu siapa. Makanya kadang kita taburnya sekarang orang lain yang panen, nggak tahu. Gitu. Pokoknya setia aja yang kita mau bikin benar, orang setia bikin. Itu dia ya. Oke. Silakan ada. Oh, Om Victor dulu. Ya, silakan Om Victor. Iya. Selamat malam. Tambahan, kita mau dikasih tahu bahwa jangan pernah khawatir dengan kita ditolak atau dibuat seperti Elia Miron tadi. Karena Rasul Paulus pun waktu dia di Areopagus di Athena dia kan dihina juga, dianggap si peleter atau apalah, kayak orang-orang dibilang orang seperti tadi yang dia bilang orang Advent munafik. Santai aja kan. Itu yang harus orang belajar bahwa kita mencoba untuk sabar dan rendah hati. Jadi ketika kita dihina seperti begitu, janganlah membalas dengan hina. Dan kemudian cara belajar Alkitab, kalau Alkitab, kalau kita orang tahu dia bahwa dia tidak percaya roh nubuat, apalagi dia bukan orang Advent, ya kita harus diskusi berdasarkan biblikal saja kan. Sama dengan si Advent Batak tadi, dia mengarahkan tetap ke Alkitab, tapi ya dasar dia punya pemikiran atau dia punya motif sudah menuduh bahwa ini Advent begini, munafik apa segala macam. Sehingga ya susah karena mau diarahkan ke ayat yang menentukan daripada Kisah pasal 10 dia tidak mau baca karena akan ketahuan kebodohannya sendiri kan. Gitu. Halo. Selamat Halo, malam. boleh tambah? Boleh. Nah, boleh tambahkan tentang Elia Miron ini. Dia itu adalah apologet ya. Mereka ada beberapa orang yang berteman. Yang satu itu perempuan Agatha. Dan Agatha ini kalau diskusi memang kasar. Dan sekarang dia sedang dilaporkan oleh pihak Islam. Dan mungkin sudah dipanggil dia untuk diselidiki. Jadi dia itu memang cuma kasar, bukan menghina dia. Kasar sekali jadi kita jangan seperti itu ya, jangan kasar ya, tetap rendah hati walaupun ditolak ya kita tidak boleh paksakan kan. Tuhan Yesus saja tidak paksa-paksa orang untuk menerimakan kebenaran. Yang penting kita sudah kabarkan saja ya. Seperti Raymond bilang tadi, kebaskan kaki ya tinggalkan saja.
Terus kita Iya. sebaliknya juga jangan seperti pihak Islam. Kalau apa lapor ini. Bawa Dan ke sudah dihina tadi itu, Jangan. bawa ke polisian, jangan ya. Seperti itu, terima kasih. Makasih Om Yansen. Om Yansen sudah tutup sahabat, makanya Ya, malam ya ada tadi. juga. Boleh Iya. tambah kah? Tetap sahabat. Oh iya Om John. Halo. Yo, Om Ya. John. Jadi hasil yang saya lihat tadi memang si Elia tadi itu memang kenapa dia bisa ngomong begitu? Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena mereka memang diajarkan harus begitu. Karena saya dulu hari Minggu memang diajarkan begitu. Apa yang ditulis begitu, itu yang dipertahankan. Padahal salah. Sehingga yang kita bisa ambil situ apa? Kita harus memang perkuat kita punya dasar. Kebenaran yang kita pegang kita harus kuat. Karena kalau tidak, kita berhadapan dengan si Elia itu, sudah emosi ke apa. Jadi memang kebenaran yang kita pegang, kita pelajari, kita harus pertahankan itu. Nah, mereka memang sengaja diajar itu. Terima kasih. Ya, dia tadi berkeras karena dia yang host. Terus host itu dia berkuasa. Kalau ada yang sudah dia dia langsung mute. Beda dengan uncle kita ya. Iya. Siapa yang Karena memang bicara, mereka diajar itu. Itu ya. Ya, mereka diajar. Kalau perlu dia Jadi roomnya itu dia yang host. Jadi kalau ada yang dia sudah terdesak, dia akan mute orang itu. Jadi tidak bisa lagi menyerang dia. Beda dengan room kita ini ya. Kita diberi kebebasan oleh Uncle Randy untuk bisa membahas ya. Itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, thank you semuanya yang dari Zoom. Jadi kita udah berapa poin? 4 Bung C. Oh, Brother Alex tadi, silakan Brother. Apa lagi yang perlu kita pelajari? Kita kan betul-betul harus memang kalau bilang kita punya tampilan untuk lihat sama lain. Memang, tetapi kita memang betul-betul harus menjalankan visinya. Dan juga kita mengerti dia punya penjelasan dan dasar moral dan visi. Kita ini dia punya maksudnya membuatnya dia kembali ke apa ke dasar visi itu. Secara umum ya, karena dibilang kalau punya kita semua orang itu kamu Betul itu. Kita punya potret seperti itu. Betul, potretnya ada begitu, Brother. Menjadi saksi. Orang bisa dengar balik sama kita. Betul. Kita bersyukur karena kita mengarah kepada pemeliharaan sahabat, sesuci sahabat itu sesuci kita tanpa dosa. Dan memang kalau seperti itu, kalau masih ada noda, memang kita tidak bisa karena setan akan mau kau ini setan berbicara mau orang itu dia akan pakai segala macam cara untuk ngomong kita. Oleh karena itu ada celah dari Adventis nominal ini membuat dia punya kans untuk ngomong itu lebar. Kamu biasa sore-sore belum apalagi sudah menjalan-jalan untuk menuju sahabat itu kebiasaan dari kita ini. Oleh karena itulah bis-bis yang kita rayakan ini kalau kita betul-betul hasilnya pasti saya yakin perkataan Tuhan itu tidak akan gagal. Ya, melalui apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang Tuhan suruh. Itu pasti. Amin. Ya, itu saya yakin itu. Oleh karena itu memang kita mantapkan gimana kita dalam artian teori dan juga dalam artian spiritual dan juga dalam artian Literal. Spiritual. Jadi kita bisa satu hal saja. Ini Betul. kita tahu dan juga dia punya pelaksanaan budaya kita punya minyak dan semua itu harus kita lakukan. Itu seperti itu. Iya. Jadi poin keberapa ini sekarang? 5 C. Poin kelima adalah bagaimana menghidupkan. Jadi kalau yang tadi kan dia bilang kan orang Advent ini kan munafik kan. Jadi bagaimana menjadi pemelihara Sabat yang tidak nominal. Boleh gitu ya, Brother Alex ya? Nah, itu dia. Ya, jadi udah 5 poin ya.
Nah, jadi nanti eh ini bagus juga topik-topiknya ya teman-teman untuk ini. Jadi kita akan bagi berapa kelompok Ini ya? deh, pisahkan korban dengan hari Sabat. Dia bilang kan tadi begini. Oh apa deh? Kalau korban saja, apa itu sama dia kayak kasih satu padukan hari Sabat dia korban dan Sabat yang melakukan kenapa nggak? Iya, kalau hari Sabat dilakukan kenapa nggak? Oh ya, bagaimana Sabat? Jadi kita yang berikutnya adalah bagaimana Sabat dan korban itu terpisah. Yang satu sudah dipakukan di kayu salib, satu belum. Nah itu harus di. Sabat kan time of appointed tuh. Ya, ingat nggak boleh pakai honor buat loh ini. Seremonial loh sudah dilakukan. Nah ini gimana caranya ya? Oke. Ya, Om Jansen. Nah, sebelum ke sana mau tanya sedikit ini yang dia bilang singgung jalan-jalan itu. Ini artinya jalan-jalan. Kalau seperti Om Victor mau ke sonder ibadah kan dibilang jalan-jalan atau gimana itu? Lebih itu dia punya pemikirannya hari Sabat nggak boleh bikin apa-apa toh. Jadi orang Advent tuh masih melakukan lah. Jadi kalau ke gereja jalan dan itu kita harus bisa lebih lihat maknanya lagi. Kalau orang Advent sekarang hari Sabat ke mall kemana ya kan? Gitu. Iya. Oke, teman-teman, tapi waktunya udah mau tutup Sabat, Lydia punya bagian. Homework dia. Enggak, ya, Di sini. maksudnya kita mau tentukan dia punya orang-orang berapa tim, berapa poin? 6. Oke, jadi itu nanti akan bagi 6 orang. Yang pertama yang di Zoom Itin. Ya. Di Zoom juga bagi supaya mereka dapat. Itin. Kakak Lid. Terus habis itu Kak Titin. Kakak Lina. Brother Alex. Pokore. 6 tadi. 2 laki-laki. Sudah tadi. 4 perempuan. 6 toh? Udah 6 tadi? Iya, Micit. Iya. Nanti jadi Itin akan bagi dan tolong waktu. Jadi ketuanya paling nggak harus bisa buka tumbangkan dan bisa jelaskan susun pelajaran. Dan dalam minggu bekerja ini, tolong presentasikan itu agar anggotanya bisa menjelaskan poin itu. Gimana? Boleh? Sama di Zoom. Ya, jadi misalnya kan ini apa namanya? Paling nggak kan Itin toh. Misalnya Itin nih, topik apa toh? Nanti diundi. Misalnya Itin topik apa. Nah, Itin sudah buat bagiannya Itin untuk dia punya ini bagiannya Itin. Nah, nanti tanya dari teman-teman yang lain kira-kira apa untuk ini. Kalau misalnya mereka stuck, Itin yang kasih gitu dong, gitu ya. Oke. Boleh begitu teman-teman? Boleh di minggu bekerja ini, di minggu 1 minggu inilah kita ambil 1 kali untuk ketemu di Zoom untuk bahas tugas ini ya. Untuk kita. Nah nanti dari itu semua kita akan presentasikan di sini dan kita akan kalau boleh buat video supaya orang-orang juga bisa belajar di YouTube ya. Oke, puji Tuhan. Oke, kalau gitu kita persiapkan balikan Tante Lika ya. Atau langsung ke Lydia aja, Tante Lika ya. Iya, tutup Sabat ya. Oke, silakan Lid. Thank you, Mice. Jadi selamat Sabat semua, saudara-saudara. Nah, jadi ini renungan yang kita mau renungkan sama-sama ini ada sedikit koneksi lah dengan yang Mice bawakan tadi. Tapi kita enggak janjian. Itu dia. Jadi saudara-saudara, apa yang kita mau bagikan saat ini untuk kita renungkan sama-sama, ini adalah apa yang kita pribadi sekarang lagi baca dan kita percaya mungkin kita semua di sini ya, mungkin semua sudah baca juga. Jadi mungkin kita ini cuman mengulang apa yang kita sudah pernah baca. Oke? Jadi kita lagi baca di buku Kemenangan Akhir di bab 35.
Jadi saudara-saudara tahu kan kalau buku kemenangan Henry itu, kalau kita lihat di aplikasi itu ada dua jenis kan, yang cuma Great Controversy dan Great Controversy 88. Ada toh? Nah, jadi kalau di Great Controversy saja, kalau di Great Controversy saja dia punya judul Liberty of Conscience Threatened. Kebebasan hati nurani diancam. Kalau di GC 88 judulnya beda, tapi sama isinya. Judulnya itu karakter dan tujuan kepausan. Jadi karakter dan tujuan kepausan itu ada hubungan dengan kebebasan hati nurani itu terancam. Betul kan? Kenapa tidak kan dia punya judul menarik juga ya? Jadi dari judulnya saja dia kasih kita informasi lah, okay? Nah, jadi kita mau baca dia punya kutipan ini kita kirim di grup ya, supaya saudara-saudara juga bisa baca sendiri, dan kalau saudara-saudara mau baca di rumah boleh, okay? Ini kita lagi baca pribadi ya. Kalau saudara-saudara tertarik boleh baca juga sendiri. Lanjutkan. Kita meminta tolong Oma baca lagi. Oma ada dia punya ini. Oh ini Jo. Ini dapat baca enggak sih? Ini dapat baca. Boleh. Humanisme sekarang dipandang oleh kaum Protestan dengan kebaikan yang jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi di sini siapa pandang siapa di sini? Terbalik Antinita. Protestan lihat Roma itu dulu atau sekarang di dalam sini? Sekarang, okay? Jadi sekarang cara pandang Protestan terhadap Roma itu sudah apa? Beda. Okay? Jadi misalnya contoh, kalau dulu di contoh ya, kita kalau lihat Antinita gini mukanya gini, gitu kan? Dulu. Tapi kalau sekarang sih, nah gitu bedanya. Saya apa bedanya tuh? Jadi sudah lebih greater favor itu kayak suka. Jadi kita sekarang lebih suka dan lihat Antinita, boleh? Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang berubah pandangan Protestan atau Roma yang berubah? Nah, ya kan? Belum dibilang, tapi kita sudah bisa lihat. Nah ini Protestan yang berubah ya, betul? Di sini Protestan atau bukan? Iya. Nah, dari namanya protes, yang masih protes, ya termasuk di Protestan, bukan yang mengaku kan, ya kan? Itu dia. Jadi berdasarkan karakteristiknya, bukan namanya. Kita sudah belajar tuh, saudara, yang membuat gereja Kristus, fondasinya bukan yang dia bilang, oh saya gereja Kristus, bukan. Okay? Jadi itu ya, ini tidak bicara Protestan pengakuan, ini Protestan yang benar-benar Protestan. Tapi yang dimaksud Mrs. White adalah Protestan yang sudah jadi apa? Pengakuan. Betul kan? Itu dia. Tapi termasuk juga, apakah kita yang istilahnya memprotes Roma, masuk nggak di kalimat ini? Tergantung cara pandang kita, ya kan? Kalau kita lihat, kayaknya Paus ini surgawi dia sekarang nih. Dia cuci itu orang di penjara PKK. Dia cium. Gimana? Hah? Tuh, jadi tergantung cara saudara pandang kepausan. Kalau saudara pikir dia kayaknya surgawi sekarang tuh orang nih. Bahaya, berarti ini yang dibilang di sini. Betul kan? Lanjut lagi, Oma. Di negara-negara tempat Katolikisme tidak mendominasi dan di mana kaum papis atau penganut agama Katolik mengambil jalan damai untuk memperoleh pengaruh
ada ketidakpedulian yang meningkat mengenai doktrin-doktrin yang memisahkan gereja-gereja yang direformasi dari hierarki kepausan. Jadi di sini dibilang kan ada negara-negara di mana Katolik itu enggak apa katanya? Enggak dominan toh. Jadi istilahnya enggak mayoritas, enggak banyak lah Katolik di situ. Dan di situ dibilang jadi Katolik ini kalau di tempat di mana dia tahu dia enggak mayoritas, dia mau cari damai. Cara kerjanya itu dengan apa? Berdamai. Betul toh? Karena dia, kayaknya orang dikit ini, betul kan? Nah, dan dibilang di negara-negara yang mana dia berusaha untuk dapat pengaruh, ya kan? Dia kan tujuannya mau supaya dapat pengaruh kan, dengan cara perdamaian. Dibilang sekarang sudah meningkat itu apa dibilang? Indifference itu kayak nggak peduli. Nah, jadi ada ketidakpedulian yang meningkat. Kalau tidak peduli, bagus atau tidak bagus? Bagus. Pertanyaannya, tidak peduli tentang apa? Tadi dibilang tidak peduli tentang apa? Adanya ketidakpedulian akan apa? Doktrin-doktrin yang memisahkan gereja yang direformasi dari hierarki kepausan. Jadi, ada gereja-gereja yang sudah apa? Reformasi. Bukankah itu yang tinggalkan Roma, ya toh? Yang keluar dari kegelapan toh, yang protes. Dan hierarki apa? Roma. Ada dua kan? Gereja-gereja yang direformasi dan hierarki Roma. Dan ada doktrin yang apa? Memisahkan dua ini. Tapi dibilang banyak orang sudah tidak peduli lagi tentang ini. Apa ini? Doktrin. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya doktrin pemisah ini tidak dipedulikan lagi, toh, apa yang terjadi? Udah nggak sadar. Betul. Fondasi Gereja Katolik Trinitas. Fondasi akte nomor 2 Trinitas. Apakah ada kepedulian antara tentang pemisahan doktrin di situ? Jadi kalau misalnya doktrinnya sudah sama, apakah bisa dibilang terpisah lagi? Sedangkan di sini mahasiswa bilang, kalian sudah ada ketidakpedulian tentang pemisahan doktrin ini. Doktrin yang menjadi pemisah, betul? Iya, ya kan? Atau doktrin yang menjadi pemisah yang kita belajar morning worship sudah singkirkan, ya kan? Dari batu disingkirkan. Doktrin pemisah itu disingkirkan sehingga tidak ada lagi pemisah. Sehingga jangan heran kalau sudah satu, karena pemisahnya sudah tidak sudah tidak ada. Ini bayangkan mahasiswa tulis dulu, apalagi sekarang dia punya ketidakpedulian. Jadi anak-anak muda terlebih kalau orang tua mungkin masih bisa ada kayak expose dengar sedikit. Tapi kalau yang muda-muda, tahu enggak apa sih doktrin yang memisahkan gereja yang sudah keluar dari Roma dan Roma, ya kan? Terus harus bisa tahu itu. Bagaimana kayak tadi mau mempertahankan. Kalau kita enggak tahu kita punya doktrin yang memisahkan apa? Toh? Betul enggak? Perlu belajar toh? Apa sih doktrin yang memisahkan? Nah, itu dia. Kayaknya doktrinnya sama, ya. Gimana? Makanya mahasiswa bilang, kayaknya sekarang pandangan Protestan terhadap Roma sudah lebih sedap. Sekarang coba ya kalau saudara-saudara istilahnya orang yang tidak tahu apa-apa, bisa saja kan bilang begini, tuh
Bukannya kalau sekarang dia lihat Antinita senyum-senyum bagus. Dulu kayaknya dia lihatnya kayak streng-streng sedikit. Sekarang dia tuh senyum-senyum. Harusnya tidak. Tulis ini tidak senang. Kenapa sekarang Protestan tuh senyum sama Roma? Bukannya bagus kalau senyum-senyum sama orang. Berarti Mrs. White ini suka perpecahan, Pak Odi, gitu. Mrs. White ini suka orang punya muka terhadap Roma itu harus sinis, begitu. Ini penabi palsu betul ini tadi dia bilang, betul dong? Tidak suka damai. Kalau mencari damai, dia bilang, nah itu dong, bisa lihat itu. Tidak tahu. Jadi tuh mau lihat, kenapa sih Mrs. White bilang begitu, betul dong? Oke, lanjut dong. Aduh, sumbernya di mana ini tadi? Oh, kepalsuan. Pendapat semakin menguat bahwa bagaimanapun juga kita tidak begitu berbeda dalam hal-hal penting seperti yang selama ini dianggap, dan bahwa sedikit konsensi atau kompromi dari pihak kita akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih baik dengan Roma. Wow. Lanjut. Dahulu, kaum Protestan sangat menghargai kebebasan hati nurani yang telah dibeli dengan sangat mahal. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk membenci kepausan dan berpendapat bahwa mencari keharmonisan dengan Roma akan menjadi ketidaksetiaan kepada Tuhan. Namun, betapa jauh berbedanya sentimen atau pendirian yang diungkapkan sekarang. Oke, thank you. Jadi saudara-saudara dibilang bahwa jadi karena dia punya kepedulian itu sudah tidak ada lagi, justru ketidakpeduliannya yang meningkat tadi tuh, sehingga lama-lama Protestan lebih tidak beda-beda amat kok kita, harinya masih sama tuh hari Minggu, betul nggak? Angka lain, ya kan? Tidak beda-beda amat kok kita. Terus apa tadi dibilang? Sedikit kompromi dari kita, ya kan? Tadi dibilang akan membawa kepada pemahaman yang lebih, istilahnya kalau kita kompromi sedikit saja, jadi kita bisa apa? Bisa berdamai. Tapi yang kompromi adalah Protestan. Bayangkan itu pendapat orang-orang banyak loh. Karena sudah tidak peka lagi dengan dia punya pemisah, doktrin pemisah, lama-lama apa kok cuma sedikit bedanya kok kita berdamai aja lah, kompromi sedikit. Bayangkan itu. Itu baru tahu orang Protestan Ya. Betul. Itu dia. Nah itu dia. Makanya kalau kita harus tahu sejarah juga kan. Kalau kita nggak tahu sejarah ya kita terbawa arus perasaan kan. Nah lalu dibilang kan dulu itu Protestan itu kayak sangat junjung tinggi kebebasan hati nurani. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana memperoleh kebebasan hati nurani dengan tumpah darah. Makanya dibilang tadi apa? Dibayar dengan harga yang mahal, ya kan? Untuk bisa bebas dari penganiayaan itu harus ada tumpah darah, ya kan? Para reformator harus mempertahankan kebenaran dengan menyerahkan nyawanya supaya ada kebebasan. Tapi sekarang orang-orang Protestan sudah tahu lagi itu. Dulu dibilang dorong anak, dorong ajarkan harus benci kepausan. Bayangkan kalau orang baca sekarang ini, ajaran sesat memang ya. Suruh membenci orang, Pak Udi gimana? Membenci orang, ya kan? Kenapa dari tadi Mrs. White bilang kayaknya seakan-akan Mrs. White suka untuk kita itu pandangannya jangan suka kepausan
harus benci kepausan. Sudah bisa Pak. Betul itu Mrs. White yang bilang tadi, betul? Ajarkan orang membenci, bayangkan, ya kan? Lalu dibilang apa? Tapi, dan dibilang kalau kompromi dengan Roma, ya kan? Itu sama dengan tidak setia sama Tuhan, dibilang. Kompromi sedikit tadi dibilang, kompromi sedikit saja kata. Lalu dibilang apa? Sekarang sudah apa? Jauh sangat berbeda. Bagaimana Protestan itu memandang apa? Kepausan. Terus kita aja baca kalau sudah mau selesai, saudara-saudara. Lalu dibilang begini. Para pembela kepausan bilang bahwa gereja kepausan itu difitnah. Dan Protestan katanya percaya fitnaan tersebut. Jadi kayak Protestan itu kayak benci kepausan itu karena Protestan katanya percaya fitnaan. Jadi untuk benci salah. Karena apa? Fitnah itu. Ya kan? Oke. Apa sih fitnaannya toh? Nanti kita akan lihat kan apa kan. Terus dia bilang begini. Banyak yang berpendapat bahwa tidak adil untuk menghakimi gereja saat ini dengan kekejian dan olokan yang menandai pemerintahannya selama abad-abad ketidaktahuan dan kegelapan. Jadi kayak gini, tidak adil orang mau bilang kepausan begini sekarang, mau pakai apa yang dia bikin dulu. Jadi misalnya sekarang Om Marci bilang begini, kepausan itu, dorong itu tukang aniaya, loh? Orang-orang bilang tidak adil loh, itu kan dulu. Sekarang dibilangnya, bayangkan, ya kan? Belum share di kutipan. Oh iya, nanti abis ini kita share ya sama-sama ya. Oke? Jadi bisa lihat itu, jadi pernyataan-pernyataan Sudah selesai tutup sahabat guys. bukti bahwa kita tidak tahu sejarah. Kalau kita bilang, kenapa kalian bilang kepausan begitu? Itu kan dulu. Bisa bilang, kalau kita bilang begitu, artinya kita tidak tahu dulu mereka seperti apa. Ya? Terus habis itu apa dibilang? Ya, tidak tahu sejarah kan. Terus habis itu apa dibilang? Orang-orang ini, memaafkan kekejaman yang mengerikan sebagai akibat dari kebiadaban zaman itu. Jadi dia punya apa namanya tadi? Kekejaman, sekarang mereka sudah maafkan. Tidak usah maafkan. Mereka tidak tahu dia punya kekejaman dulu. Makanya sekarang mereka bicaranya, kok kalian bilang mereka begitu? Nah, ya kan? Lalu dibilang apa? Dan mereka bilang bahwa pengaruh peradaban modern telah mengubah itu kepausan katanya. Itu kan zaman dulu, zaman bahala. Sekarang zaman modern. Ubah-ubahlah kita punya cara berpikir. Nah, kalau orang bilang begitu bagaimana? Kalian itu terlalu sempit. Janganlah lihat masa lalu. Tuhan Yesus bilang kan, lupakan yang lalu, pandang ke depan. Nah, bagaimana kan sini tak? Rasul Paulus kan bilang toh, lupakanlah yang lalu, pandang kemana ke depan. Lupakanlah itu yang Roma sudah lakukan. Sekarang kan dia sudah baik. Bagaimana sudah? Kalau orang bilang begitu, ya kan? Terus Mrs. White bilang begini, ya. Jadi sekarang Mrs. White mau kasih tunjuk kenapa dia dari tadi kayak seakan-akan mau bilang, benci Jo pada orang, benci Jo, ya kan? Mrs. White bilang begini, apa orang sudah lupa pengakuan daripada Roma yang bilang kami tidak pernah salah. Siapa yang tidak pernah salah? Tuh, saudara-saudara, masa Roma tidak pernah salah? Yang tidak pernah salah siapa? Tuhan. Kalau Roma bilang kita tidak pernah salah, berarti dia bilang apa? Kita Tuhan. Gimana saudara-saudara? Saudara mau percaya? Yesus saya bilang, makanya Yesus saya bilang jangan senyum-senyum ke mereka, ya kan? Karena dibilang mereka bilang mereka itu Tuhan. Apakah dia Tuhan? Kamu mau sembah dia? Oh dia bisa mengerti kenapa dulu orang Protestan ajarkan anak-anak jangan kompromi dengan kepausan, ya toh? Harus benci kepausan. Karena apa? Bilang dia Tuhan. Apa yang bilang dia Tuhan? Setan. Mau cinta setan? Makanya mereka ajarkan anak-anaknya apa? Benci setan. Kan tangan kanan setan, ya toh? Jadi ya. Lalu dibilang lagi gini. Lalu dibilang, apakah mereka sudah lupa kan tadi kan? Terus dibilang begini,
membantah pernyataan mereka bahwa kita nggak pernah salah, yang mana mereka ajukan itu selama 800 tahun oleh kekuasaan yang sombong ini. Jadi mereka bilang kita gereja nggak pernah salah, oke? Lalu dia bilang begini, mahasiswa bilang, jauh dari kata menyerah. Menyerah itu maksudnya membuang dia punya pernyataan tadi, oke? Dia bilang mereka punya klaim bahwa mereka itu tidak pernah salah, justru diperkuat di abad 19 dengan ketegasan yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Apakah Roma merubah pernyataannya bahwa dia tidak pernah salah? Tidak pernah. Jadi orang-orang yang bilang tadi, kan sudah baik. Mereka tidak tahu. Mereka tidak lihat tahun demi tahun, zaman demi zaman. Apakah kalian pernah dapati pernyataan Roma Katolik bilang mereka sudah menarik, mereka punya pernyataan bahwa mereka itu Tuhan? Tidak pernah salah. Nah Tuhan loh yang tidak pernah salah. Kan ini tuh. Bisa lihat itu hasil? Bapak suci no. Itu dia. Holy Father. Karena tidak punya salah dan tidak akan pernah bisa mau baik-baik sama dia. Bagai kita meninggalkan dia istilah dia sobian gimana dia mau kasihan. Nah itu Jabat tangan. Itu dia. Terus Advent bilang Subru itu yang apa ingat religious liberty daripada Advent bilang kan ya sudah berubah ini kepausan. Saudara-saudara, kalau kita tidak baca, tidak tahu sejarahnya, kita akan termakan perasaan yang dibilang kita ini apa? Sempit pikirannya. Padahal tidak berdasarkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kita harus benci dia karena dia bilang dia Tuhan, ya kan? Kalau kita senang sama dia berarti kita apa tadi dibilang? Kita jadikan diri kita musuh Tuhan tadi dibilang. Kompromi dengan mereka sama dengan tidak setia kepada Tuhan dibilang. Mau pilih yang mana? Mau termakan omongan orang bilang tidak ada kasih ngoni, atau mau setia sama Tuhan walaupun orang bilang Marce tidak ada kasih dan pikirannya sempit. Dia bilang begini, gereja kepausan tidak akan pernah melepaskan lainnya atas keadaan yang tidak pernah salahnya. Semua yang telah dia lakukan dalam penganiayaan terhadap mereka yang salah doktrin-doktrinnya, dia anggap itu benar. Kalau saudara-saudara tidak mau terima Trinitas, saudara-saudara salah. Dan dia akan aniaya saudara dan dia bilang itu kebenaran. Untuk aniaya orang-orang yang tidak percaya Trinitas itu adalah suatu kebenaran dan mereka tidak pernah tarik mereka punya pernyataan itu. Ini. Oh ya. Kita sudah habis kita ini ya, habis tinggal 2 kalimat kayaknya. Terus dibilang begini. Dan tidakkah ia akan mengulangi tindakan yang sama jika ada kesempatan? Biarlah pembatasan yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah disingkirkan dan Roma dikembalikan ke kekuasaannya yang dulu dan tirani penganiayaannya akan segera dibangkitkan kembali. Saudara-saudara, di Wahyu 13 ayat 12 Donald Trump bilang saya akan kasih gereja power. Dia akan kasih gereja kuasa. Saya bilang, kalau ada kesempatan dan kalau dikasih kuasa, mami liajo kalau dia tidak mau basic ulang yang dulu dia basic. Itu saudara-saudara. Jadi semoga renungan kita hari ini sudah bisa menguatkan kita untuk lebih kita belajar lagi kayak tadi Nica tekankan karena sudah singkat waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita pelajari di hadapan orang-orang yang kita tidak tahu seperti apa. Tapi biarlah kuasa Tuhan yang beserta dengan orang masing-masing sehingga yang keluar itu bukan kita tapi sikap Kristus yang keluar. Kita berdoa Tuhan Yesus. Amin.
Thank you, Lee. Amin. Kita semua berterima kasih ya kepada Lydia. Saudara, Amin. masih belajar. Cuma sayang matahari sudah terbenam, saudara. Kita harus akhiri kita punya hari Sabat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Sion 254 Matahari Terbenam. Oh, dari tadi terbenam. Matahari terbenam, timbalan sunyi malam. Mari puji dan sembah Allah, suci, 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 Allah, segenap alam saksikan, segenap alam pujikan, Allah, ya Tuhan Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Tengok kami yang tunggu di hadapan mezbah-Mu, beri rahmat-Mu. Suci, 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 Allah, segenap alam saksikan, segenap alam pujikan, Allah. Malam pun bertambah gelap, padamu kami harap. Hati kami bersatu, memujikan kasih-Mu, ya kasih-Mu. Suci, 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 Allah, segenap alam saksikan, segenap alam pujikan, Allah. Bila untuk selamanya siang dan malam lalulah, bila kami ya Allah hidup kekal di surga selamanya. Suci, 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 Allah.
JD. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah pada hari Sabat, appointed time yang Kau tentukan, membukakan mata rohanian kami untuk lebih mengerti akan kasih-Mu. Karena tanpa kasih-Mu, tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh yang kami dapat rasakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami, waktu-waktu yang sudah sangatlah genting ini, lebih banyak menyelidiki hati kami. Apakah dengan karakter kehidupan saya hari ini, saya sanggup untuk berdiri di hadapan penghakiman Tuhan. Dan biarlah kami mau mengecek satu persatu setiap isi hati kami, motif kami. Biarlah semua boleh diperbaharui hanya karena kami sudah melihat kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk tidak pernah lalai dan tidak pernah jemu-jemu untuk mengingatkan kami. Biarlah kami semua tidak mengeraskan hati dan merasa diri benar, tetapi jatuh tersungkur karena kami mau dipengaruhi oleh divine influence dari Roh Kudus yang mau menobatkan kami. Semua perjuangan kami dalam minggu ke depan, biarlah tiap langkah demi langkah kehidupan kami pilih berdasarkan kami punya pemikiran untuk melihat setiap sikap kami, pilihan kami, apa dampaknya untuk kekekalan kami. Biarlah kami sangatlah bijaksana dalam memilih semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama the only begotten Son, Jesus Christ. Amin. Terima kasih JD. Saudara-saudara, masih semangat mau hadapi Elijah Myron kayak tadi. Ya, kita ada tugas ya, mau hadapi dia. Diskusi kapan jadwalnya? Oh ya, oke. Tapi itu orang yang tidak membenci orangnya, cuma Ya. kata-katanya ya. Kita Kata-katanya. sudah dibekali itu ada kita punya BRB itu jangan membenarkan diri, tapi kita mau angkat kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan dengan roh untuk membenci orang-orang ini, tapi justru di sini kita dilatih bagaimana kita mengasihi musuh. Itu yang Yesus sudah buat. Jadi kiranya kita semangat untuk mengasihi Tuhan dengan berbagi kasih kepada orang-orang bahkan yang mau memusuhi kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Salam Visum yang selamat malam. Ya. Terima Dan kasih. acara dari kelompok 3 hari ini sudah selesai. Terima kasih semua yang sudah mengambil bagian. Terima kasih kelompok Kiranya kita 3, semua berikutnya diberkati. kelompok 4. Terima kasih. Ya, bye. Ya, Selamat berjuang. Ya. Kabur saya ini kan. Om Yansen. Tutup dulu nih. Tante Dina, Om John. Ya. Selamat malam. Ya, sama-sama. Tuhan berkati.